Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Angelika Asmara Basanti dengan NPM 22180310005, Prodi Farmasi. Di video ini saya akan menjelaskan resum agama Islam, yaitu tentang Al-Quran. Dan di sini terdapat subjudul atau submateri, yaitu definisi Al-Quran, bukti kebenaran Al-Quran, sejarah turunnya Al-Quran, ciri-ciri Al-Quran, dan yang terakhir adalah fungsi Al-Quran. Berikut adalah penjelasannya. Definisi Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang asal katanya qara'a Qur'anan, yang berarti bacaan atau yang dibaca. Secara etimologi, pengertian dibaca bila digunakan kata Quran saja tanpa al di depannya berarti nama bagi segala yang dibaca. Jika dibaca secara lengkap, yaitu Al-Quran, maka pengertiannya tertuju pada firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dari definisi tersebut dapat dilihat unsur-unsur pengertian Al-Quran, yaitu Al-Quran merupakan firman Allah, Al-Quran mengandung mukjizat, Al-Quran diwahyukan secara mutawatir kepada Nabi Muhammad, baik redaksi maupun maknanya. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran berbahasa Arab dan dituliskan huruf mushaf. Al-Quran dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Al-Quran bersifat universal dan Al-Quran membacanya bernilai ibadah. Al-Quran di dalamnya mengandung pokok-pokok ajaran agama Islam, yaitu 1. Arkanul Iman, yaitu keyakinan seperti ruang lingkup keimanan. Pokok ajaran ini melahirkan ilmu teologi atau ilmu kalam. Yang kedua, syariah. Syariah artinya peraturan atau hukum secara garis besar adalah aturan perintah dan larangan yang mengandung hukum tentang hubungan dengan Allah, hubungan antar manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Dan dari sinilah lahir syariah, hukum atau ilmu fikih. Yang ketiga, aturan tingkah laku atau nilai-nilai dasar etika tingkah laku, yang kemudian lahir ilmu akhlak atau juga tasawuf. Yang keempat, petunjuk dasar tentang tanda-tanda alam yang menunjukkan eksistensi dan kesabaran Tuhan sebagai pencipta. Kelima, sejarah para nabi dan rasul dan umat terdahulu sebagai ibrah bagi umat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang keenam, sebagai informasi alam gaib seperti jin, hari kiamat, ada surga, ada neraka, yang merupakan informasi alam metafisika dan alam ruhaniyah. Al-Quran sendiri memiliki nama yang sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, yaitu Al-Qalam yang berarti ucapan, Al-Kitab, sesuatu yang ditulis, Al-Furqan berarti pemisah atau pembeda antara yang hak dan batil, Az-Zikr yaitu peringatan, Al-Huda itu petunjuk, Asy-Syifa obat atau penawar jiwa, Al-Qasas yaitu cerita-cerita, An-Nur cahaya, dan lain-lain. Al-Quran merupakan wahyu pertama turun bersamaan dengan sejarah diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul pada tahun 610 sampai 632 Masehi. Orang pertama kali yang menuliskan ayat Al-Quran yaitu Zaid bin Sabit pada masa khalifah pertama, yaitu pada tahun 632 sampai 634 Masehi, dan Abu Bakar menjadi khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. Selanjutnya, bukti kebenaran Al-Quran. M. Quraisy Shihab berpendapat untuk membuktikan kebenaran Al-Quran dari berbagai sisi. Menurut beliau, Al-Quran memiliki sifat tahan uji, yang dimana Al-Quran menantang siapapun yang meragukannya untuk menyusun semacam Al-Quran secara keseluruhan, menantang 10 surat semacam Al-Quran untuk disusun. Selain itu, Al-Quran juga memiliki mukjizat yang membuktikan kebenarannya terhadap manusia, sehingga dapat menumbuhkan keyakinan kepada mereka bahwa Al-Quran betul-betul wahyu Allah dan sekaligus bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Quraisy Shihab juga menyatakan paling tidak ada 3 aspek dalam Al-Quran yang dapat menjadi bukti kebenaran kerasulan Muhammad SAW sebagai Nabi, yaitu pertama, terdapat aspek pindahan dan ketelitian redaksinya. Hal ini terlihat jelas ketika Al-Quran spontanitas menjawab pertanyaan yang diajukan seseorang.
Kemudian redaksinya juga menunjukkan keseimbangan akuratnya, seperti keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan anonimnya, keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya, keseimbangan jumlah bilangan kata dengan menunjukkan kepada akibatnya, keseimbangan antara jumlah kata dengan kata penyebabnya, dan keseimbangan dengan kenyataan tertentu. Kedua, ketepatan pemberitaan goibnya. Ketiga, isyarat-isyarat ilmiah yang terkandung dalam Al-Quran seperti sinar dipancarkan matahari dan bulan hanya memantulkan cahaya dari matahari terdapat dalam Quran Surah Yunus ayat 5. Sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam penuh kagungan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Wahyu pertama kali diturunkan pada malam Senin pada tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus tahun 610 Masehi di Gua Hiro yang diturunkan wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Menurut Ibnu Abbas, lanjutan turunnya Al-Quran pada malam-malam ganjil pada 10 terakhir bulan Ramadan yang kemudian dinamakan Lailatul Qadar atau malam ketentuan adalah turunnya Al-Quran secara keseluruhan 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Al-Izza yang diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran di dalamnya terdapat 3 kata yang menjelaskan turunnya Al-Quran yang disebut nuzulna Al-Quran. Ketiganya merupakan derivasi dari kata yang sama, yakni nazala. Ketiga kata tersebut adalah inzal dari akar kata anzala, nuzul dari kata nazala, dan tansil dari kata nazala. Kemudian kata tansil mengandung pengertian yaitu proses pembumian Al-Quran ke dalam realitas kehidupan. Ciri-ciri surat atau ayat Al-Quran. Al-Quran yang terdiri dari 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf, 86 surat atau 19/30 dari seluruh isi Al-Quran adalah ayat-ayat Makkiyah, dan 28 surat sisanya adalah ayat Madaniyah. Ciri-ciri surat Makkiyah yaitu banyak ayat yang dimulai dengan Ya Ayyuhan Nas, artinya hai manusia. Setiap surat dimulai dengan huruf potong Qaf, Sad, Nun, Alif Lam, dan lain-lain. Suratnya memuat sejarah Nabi Adam dengan iblis. Pada umumnya surat Makkiyah itu suratnya pendek-pendek. Kemudian terdapat ciri-ciri surat Madaniyah yaitu banyak ayat yang dimulai dengan Ya ayyuhallazina amanu yang artinya orang-orang yang beriman, kecuali dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 1, 5, dan 73. Selanjutnya, fungsi Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah untuk memberi petunjuk jalan hidup manusia. Jalan tersebut agar mencapai kebahagiaan yang hakiki. Di samping Al-Quran sebagai petunjuk, ia juga sebagai sumber informasi yang menyangkut alam fisika seperti sosial, hukum, dan politik, sejarah ekonomi, dan gejala-gejala alam. Adapun isyarat dalam ayat di Al-Quran yaitu pada surat Quran surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat 109 dan surat Luqman ayat 27. Fungsi lain Al-Quran adalah sebagai obat, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 10, yaitu di dalam hati mereka orang kafir ada penyakit. Yang dimaksud penyakit dalam ayat tersebut adalah penyakit kufur, nifaq, dan fasik. Jika manusia menerima Al-Quran, niscaya penyakit tersebut dapat dihilangkan. Dan terdapat juga dalam firman Allah dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 82 yaitu, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Arti dari Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 82. Sekian, hanya itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.